Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nur Indasari, NIM 1620401010, akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Hukuman Kebiri bagi Predator Anak ditinjau dari teori pemidanaan gabungan. Latar belakang, kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo melakukan pembaruan hukum berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak. Penerapan hukuman kebiri pertama kali diterapkan di PN Mojokerto, kemudian diikuti oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Rumusan masalah 1. Apakah hukuman kebiri bagi predator anak telah sesuai dengan teori pemidanaan gabungan? 2. Apakah hukuman kebiri bagi predator anak telah memenuhi tujuan pemidanaan? Tujuan 1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah hukuman kebiri bagi predator anak telah sesuai dengan teori pemidanaan gabungan. 2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah hukuman kebiri bagi predator anak telah memenuhi tujuan pemidanaan. Landasan teori 1. Perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, yaitu haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2. Kebiri atau disebut juga pengebirian adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. 3. Predator anak merupakan seseorang yang telah dewasa yang menyukai anak-anak di bawah 13 tahun untuk dijadikan korban pelampiasan seks. Teori pemidanaan. Mengenai teori pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu 1. Teori absolut atau pembalasan, merupakan teori pembalasan terhadap perilaku kejahatan. 2. Teori relatif atau teori tujuan, merupakan teori yang tujuan pemidanaan adalah mencegah kejahatan serta mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. 3. Teori gabungan, merupakan teori yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain, 2 alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Jenis penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah peraturan perundang-undang statute approach yang dimaksud adalah mengkaji undang-undang atau aturan hukum yang berlaku yang berkenaan dengan hukuman kebiri bagi predator anak berdasarkan pengaturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian mengkaitkannya dengan isu hukum yang dikaji. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum. Di dalam penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum yang berupa metode deduktif. Hukuman kebiri bagi predator anak ditinjau dari teori pemidanaan gabungan. Teori pemidanaan gabungan merupakan teori yang memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori pemidanaan gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat dan memperbaiki pelaku kejahatan seksual dalam hal penjatuhan pidana. Teori pemidanaan gabungan yang mengutamakan pembalasan. Menurut teori ini, dijatuhkannya pidana adalah untuk pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan sengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk didapatkannya, dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya di mana masyarakat ataupun kepentingan umum dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori pemidanaan gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat. Berdasarkan teori ini, pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk menjalankan tata tertib masyarakat. Teori pemidanaan gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum ini adalah memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak mereka, dan untuk para penjahat sendiri bertujuan untuk memberikan efek jerah agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali. Penerapan hukuman kebiri dalam putusan PN Mojokerto nomor 69 Pitsus garing 2019 PN Mojokerto dan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 695 garing Pitsus garing 2009 Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perspektif teori pemidanaan. Dengan adanya penerapan hukuman kebiri sebagai wujud pembalasan dan bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban, dan juga dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut,
serta untuk memperbaiki perbuatan pelaku kejahatan seksual. Merujuk pada hal tersebut sangatlah sesuai pada teori pemidanaan gabungan. Di satu sisi, hukuman kebiri dijadikan sebagai pembalasan atas kejahatan pelaku kejahatan seksual, serta di satu sisi hukuman kebiri dijadikan sebagai perlindungan dan tata tertib masyarakat guna untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Hukuman kebiri sebagai instrumen pemenuhan tujuan pemidanaan. Pada hakikatnya, hukuman kebiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat serta untuk tercapainya suatu pemenuhan tujuan pemidanaan, yaitu 1. Untuk memperbaiki pribadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. 2. Untuk membuat seseorang yang melakukan kejahatan menjadi jerah dalam melakukan kejahatan-kejahatan. 3. Untuk membuat pelaku kejahatan seksual menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain yang lebih membahayakan bagi korban. Tujuan pidana dan pemidanaan. Secara umum, tujuan pemidanaan mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan pelindungan masyarakat untuk merehabilitasi dan merealisasikan pelaku tindak pidana sehingga konflik yang ada dapat selesai. Tujuannya bersifat spiritual Pancasila, yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan pelaku tindak pidana dan pemidanaan dilarang untuk merendahkan martabat manusia. Tujuan pemidanaan dari hukuman kebiri bagi predator anak di dalam paragraf 1 pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan pengaturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur tentang tujuan pemidanaan. 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna. 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kesimpulan, hukuman kebiri telah sesuai dengan teori pemidanaan gabungan, yang mana teori pemidanaan gabungan ini menggabungkan antara teori pemidanaan absolut dan relatif yang menekankan pembalasan atas kesalahan pelaku kejahatan seksual sebagai bertanggung jawab pelaku kepada korban atas apa yang telah diperbuat, serta untuk memperbaiki kepentingan umum, untuk memperbaiki perbuatan pelaku di masa yang akan datang agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan berlakunya hukuman tambahan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, maka tujuan pemidanaan sudah terpenuhi, karena pada hakikatnya tujuan pemidanaan itu sendiri untuk memberikan efek jerah bagi pelaku kejahatan serta untuk memulihkan keadaannya dikenal dengan istilah restoratif justice atau keadilan restoratif. Terima kasih.